loncatnya ke sini. Nah, kita ulang-ulang dari awal sebenarnya di asesmen. Jadi sebentar ini. Oke. Baik. Ini bagi teman-teman yang belum pernah ikut kelas saya atau sudah pernah ikut kelas saya, tapi juga masih pengen belajar lagi murojaah, selamat datang. Memang ngaji bareng Ibu Nabawi ini kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh penggiat Ibu Nabawi lainnya atau pengajar bekam gitu, memang menurut sepemahaman saya belum ada disampaikan mendiagnosa penyakit dengan memahami personality seseorang. Yang ada itu kayak misalnya untuk mengetahui karakter aja digunakan untuk sebuah pekerjaan. Misalnya nih tipe pembicara, contohnya tipe pembicara jadi sales, tipe penasehat antara melankolis sama apa namanya melankolis sama plekmatis, cocoknya jadi manajer begitu. Sedangkan tipe yang koleris sama melankolis, karena kerja kuat di thinking, maka kuat di pemikir, cocoknya ini jadi pimpinan perusahaan. Sebaliknya lagi, yang tipe plekmatis sama melankolis, ini tipenya karena dia sangat kreatif, contohnya bagusnya di tempat-tempat kreativitas tinggi, hanya digunakan untuk pekerjaan, padahal personality itu juga bisa digunakan dalam untuk mendiagnosa, terutama karena tadi disampaikan ternyata yang namanya personality ini atau kepribadian seseorang ini adalah apa ya? Kalau bangunan segitiga begini, di bawahnya itu yang paling bawah itu jadi kayak puncak gunung es begitu ya. Yang muncul ke permukaan laut itu istilahnya, yang muncul ke permukaan itu hanya puncaknya saja. Yang kelihatan itu hanya puncaknya. Nah, puncaknya ini adalah personality seseorang atau kepribadian seseorang. Kenapa? Kepribadian seseorang ini adalah hubungan gaya komunikasi seseorang, respon seseorang terhadap masalah dan lain sebagainya begitu ya. Nah, dia berkomunikasi dalam cara penyampaian ini macam gini, tapi di bawahnya ada yang namanya tabiat yang lebih besar. Tadi kemarin sudah disampaikan bahwa tabiat itu bekerja pada fisik, mental, dan spiritual seseorang gitu ya. Ketika bicara tentang fisik, dia bekerja untuk bertahan terhadap penyakit, mengusir penyakit, bahkan menjalankan fungsi organ dengan normal. Dalam artian gini, yang namanya tabiat ini juga mengatur metabolisme tubuh dan homeostatis tubuh. Itu di fisiknya. Di mentalnya gimana? Orang yang di mental sikap optimis begitu ya. Kemudian tenggang rasa, kemudian prasangka baik, itu akan terjadi. Bagaimana dengan spiritual dia? Nah, ketika bicara nanti di spiritual, bagaimana dia mendaki? Nanti di bawah begini nih, apa namanya tadi, yang puncak yang kelihatan adalah personality, di bawah di tengah-tengahnya itu ada yang namanya yang nggak kelihatan, ada yang namanya istilahnya temperamen, atau kalau bahasa orang ulama terdahulu itu mijas, kualitas diri seseorang, keadaan seseorang begitu ya. Dalam artian begini nih, orang akan kelihatan aslinya itu kalau dia dapat masalah, kalau dia dapat senang. Gimana tuh? Jadi ketika ada di masalah, ketika ada senang, temperamennya stabil apa enggak? Gitu. Maksudnya gimana temperamennya stabil apa enggak? Sudah disampaikan bahwa yang namanya yang paling stabil temperamen itu kan Nabi.
Di antara nabi itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau saya kalau saya ketemu pasien itu pertama kali, apalagi penyakitnya penyakit kronis, dan saya meyakini bahwa setiap penyakit itu enggak satu sebab penyebabnya. Kemarin sudah disampaikan 6 sebab, itu akumulasi dari semua itu. Hal yang pertama yang ditanyakan adalah bagaimana ritual ibadah dia keseharian. Contohnya misalnya sholat 5 waktu. Orang kalau dapat susah, kadangkala sholat 5 waktunya jadi tepat waktu, jadi rajin. Tapi ketika dia dapat senang, itu kadang-kadang bolong-bolong, walaupun dia tertunda-tertunda gitu. Walaupun dia mengerjakan sholat 5 waktu. Gitu. Apalagi yang bolong-bolong gitu. Maka kesimpulannya, kalau saya melihatnya, temperamen orang akan stabil itu indikatornya ketika kita ngelihat itu, ketika dia dapat susah, ketika dia dapat senang, dia stabil itu ibadahnya. Salah satunya gitu untuk mengetahuinya, indikatornya begitu. Nah, kenapa sih Pak kok disebut kenapa harus dapat masalah tanpa dapat senang dia stabil? Gini, ternyata hal-hal yang ketika dia dapat masalah, kan respon terhadap masalah seperti apa? Ada yang takut, ada yang sedih, ada yang marah begitu ya. Ada yang kalau dapat senang juga happy-happy begitu ya. Nah ini kalau berlebih-lebihan ke semuanya ini, senang berlebihan, takut berlebihan segala, itu akan merubah metabolisme yang seseorang. Saya ulang, akan merubah metabolisme seseorang dan merubah homeostatis yang ada di dalam tubuh yang bersangkutan. Maka sering kita bilang, nggak cukup yang namanya ketika cukup makan. Jadi kemarin kan sudah di teori 4 unsur ya, panas, dingin. Ini personality saya sudah selesai, saya anggap gitu ya. Ini ngomongin tentang, kalau di sini kan tulisannya humor ya, temperamen. Kalau orang dulu bilang, atau ulama terdahulu bilang mijas begitu ya. Ini sangat berhubungan dengan metabolisme tubuh manusia. Kemarin saya sampaikan bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur, ada udara, ada cahaya, ada tanah, dan ada air. Nah, ketika bicara udara sama cahaya, itu bicara tentang metabolisme tubuh manusia. Paling gampangnya gitu. Kalau saya, kok gimana Pak? Ya karena sangat dipengaruhi oleh relax respon, oleh stress respon. Kalau endorfinnya keluar, happy-happy banjir gitu ya, endorfinnya keluar, maka regenerasi sel, sistem cernanya akan maksimal kerjanya. Dan dua hal ini, regenerasi sel, bertumbuh dan berkembang, dan sistem cerna yang maksimal adalah fondasi dasar imunitas tubuh bekerja. Nah, kalau udah bekerja, apa yang dimakan gitu ya, apalagi makannya bergizi dan seimbang, unsur tanah dan airnya itu bagus, seimbang, maka akan terjadi perubahan di dalam tubuhnya. Apa itu? Tabiatnya juga akan seimbang. Tabiat tadi kan yang di pondasi ini yang paling bawah, yang dasar. Temperamen bicaranya, ternyata temperamen seseorang itu sangat dipengaruhi oleh metabolisme dan apa-apa yang dia makan. Nah, metabolisme ini sangat dipengaruhi pikiran dan perasaan yang mental seseorang, kan begitu ya. Nah, ketika di bagian dasarnya tadi, itu yang ada yang namanya tabiat. Tadi disampaikan bahwa tabiat itu bekerja di mental, bekerja di jasad atau fisik, mental, dan spiritual seseorang. Lebih dalam lagi, ternyata ini sangat-sangat berhubungan dengan tingkat keimanan seseorang. Kenapa Pak? Yang namanya bersyukur terhadap penyakit, bahwa dia meyakini bahwa sakit ini datangnya dari Allah, dan setiap orang sakit itu sesungguhnya dia lagi dekat sama Allah, karena satu, mungkin dia diuji, dua, dia diangkat dosa-dosanya, kan begitu. Itu hanya didapatkan makin lama makin kuat. Kan keren tuh yang namanya tabiat, kan begitu ya. Jadi kalau diulang lagi, tabiat ini sama kayak kalau di TCM itu namanya Chi, kalau di Ayurveda itu namanya prana. Mungkin kalau misalnya di pengobatan konvensional namanya homeostasis. Homeostasis itu cuma hanya bekerja di fisik yang bersangkutan, enggak di mental dan spiritual. Kalau menurut saya ya.
Nah, Pak Tri, fondasi berikutnya apa? Ini loh lifestyle atau gaya hidup seseorang. Seseorang ini siapa? Seseorang yang paling sehat itu adalah ketika gaya hidupnya seimbang. Mulai dari makan dan minum, gerak dan diam tubuh, gerak dan diam emosi, tidur dan terjaganya, retensi dan deteksi, serta udaranya. Kualitas udara. Nah, contoh manusia yang paling seimbang dari secara keseluruhan, selain dari gaya bukan antara kepala sama mulut. Nah, ini cepetan kepala dari mulut, jadi berepetan gitu. Jadi gaya hidup yang paling seimbang yang memungkinkan orang bisa bertahan terhadap serangan penyakit dan mengusir penyakit, bahkan menjalankan fungsi organ dengan normal, itu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Buktinya apa? Ya, cuma 2 kali sakit keras gitu ya. Yang pertama kena racun, yang kedua ketika beliau mau makan. Jadi sudah ada contohnya. Maka nanti ketika ngobatin orang itu, perbaiki gaya hidupnya aja. Makanya seringkali yang namanya Atibun Nabo ini jangan fokus pada penyakit, nama penyakit, tapi fokus pada gimana caranya sehat. Orang paling sehat itu ya contohnya Nabi gitu loh. Ya sudah ikuti gaya hidup Nabi. Jadi nanti pola perilaku yang dilakukan oleh gaya hidup Nabinya. Contoh misalnya apa Pak Tri? Kemarin di grup kayaknya ngomongin kanker ya. Iya Pak, ada yang ngomong kanker, bahas kanker. Ya. Ya, bahas kanker kan? Ya. Pada prinsipnya gini, ketika kan gini. Kalau orang-orang bilang itu kalau kanker, ini ngobrol-ngobrol dulu ya, supaya nanti ngedalemin satu-satu. Jadi kalau bicara tentang ada orang kanker, apa sih yang kehantem pertama kali ketika dia dikasih tahu sama dokter, Pak, ini biopsinya hasilnya bukan tumor biasa, Ibu. Ini ternyata sudah terjadi metatase, penyebaran. Kalau digolongkan, ini sudah stadium 13. Kira-kira yang dihantam itu mentalnya bukan? Pikiran dan perasaannya. Iya, betul Pak. Iya, orang kanker itu mentalnya dulu yang dihantam. Jadi ketika dia ketemu, gua kena kanker, itu langsung drop tuh. Fisiknya langsung drop, ngikut. Kemarin dari awal kita sudah ngomongin bahwa yang namanya sekuat-kuatnya jasad, lebih kuat itu pikiran, sekuat-kuatnya pikiran, lebih kuat perasaan. Ketika dia biopsi, payudaranya itu diambil, jaringannya kemudian diperiksa begitu ya. Ini tubuhnya masih baik-baik aja, dia pikir B jalan biasa, diangkatkan begitu ya. Tiba-tiba dikasih tahu kanker, itu makan udah nggak mau. Kalaupun makan mau, nggak akan dia akan terserap maksimal. Kenapa? Mode tubuhnya adalah stress respon. Ingat ya, stress respon itu kalau terus terjadi, imunitas nggak akan bekerja. Sel T sitotoksik yang ada di dalam tubuhnya itu nggak punya kemampuan makanin sel kanker, nggak punya kemampuan ngilangin topeng-topeng sel kanker. Kanker itu kan sel yang paling cerdas, dia pinter pakai topeng. Jadi itu yang namanya sel T sitotoksik yang makanin sel kanker nggak ngenalin ini yang namanya sel kanker, karena dia pakai topeng gitu ya. Apalagi imunnya nggak aktif gitu loh. Kenapa nggak aktifnya? Jelas nggak aktifnya ketika itu yang dihantam pertama kali adalah mentalnya, pikiran dan perasaannya. Oleh karenanya ketika Anda ketemu orang yang kena kanker pertama kali, tata pikirannya, bangun keyakinannya dulu. Nggak masuk orang itu ketika bahasanya, Bu sabar ya, ini ujian dari Allah. Gitu ya. Bu sabar ya, gitu ya. Orang sabar itu disayang Allah. Itu kalau takutnya belum diselesaikan, itu omongan sabar, ikhlas itu nggak akan masuk. Bener nggak kira-kira gitu ya? Maka tata pikiran dan bangun gimana untuk nata pikirannya? Ya kenali ini loh. Personality yang bersangkutan dulu. Kenali dulu. Kalau Anda pengen ngomongin tentang ikhlas, ikhlas itu kan pertama terima dulu apa yang terjadi, takdir dia dapat kayak kalau terima dulu.
Nah, untuk terima dulunya itu kan kita punya tekniknya dengan cara tata pikirannya. Kenalin orangnya dulu gitu. Kenapa Pak harus kenalin orangnya? Gimana kita mau meyakinkan bahwa yang namanya sakit datangnya dari Allah ketika dia nggak yakin sama Anda sebagai seorang terapis? Kan begitu. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Nah, cara ngenalinnya dengan gaya komunikasi dia seperti apa. Kalau kita tahu dia banyak ngomong, ya kita banyak dengar. Kalau dia nggak banyak ngomong, gimana caranya kita pancing ngomong supaya keluar? Sampah-sampah emosinya, sampah-sampah pikirannya, sampah-sampah jasadnya. Dari perilaku hidup dia, pola pikir dia, bagaimana dia terpapar dengan emosi-emosi negatif, sedih berlebihan kah, takut berlebihan kah, itu. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Pak. Kedengeran. Kedengaran, Pak. Oke. Ya, kedengaran. Gitu. Itu pentingnya kenapa kita harus tahu personality seseorang. Karena nanti ketemu, kemarin kan sudah dibahas tentang kebutuhan emosional orang yang sanguin, butuh perhatian, butuh penghargaan, gitu kan. Kebutuhan emosional orang koleris, itu butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya loyalitas, butuh yang namanya hasrat untuk mengendalikan, kan gitu. Kalau orang yang melankolis, butuh yang namanya ruang, space, butuh yang namanya menyendiri, kan gitu ya. Pengen punya ruang tersendiri, begitu. Butuh yang namanya bukan dihargai, merasa dibutuhkan, itu orang yang melankolis. Beda lagi yang pragmatis, dia butuh yang namanya kedamaian. Nah, ini yang harus dilihat dulu. Kalau sudah dilihat dulu, oh ternyata, ingat kan tadi bahwa 6 penyebab penyakit itu. Nah, ternyata nggak seimbangnya itu, dari itu ketika kita tahu akar penyebab penyakitnya, lifestyle yang bermasalah dia nih, di posisi yang sini nih, maka kan sudah tahu, oh gimana caranya tata pikirannya dulu. Timbulkan rasa kenyamanan dalam pikirannya hingga timbul yang namanya kedamaian. Dia jadi tenang gitu ya. Tenangnya gimana? Bu, masih banyak orang yang lebih dari ibu. Ibu, mohon maaf, ibu ini anaknya sudah gede, kemudian lagi pekerjaannya juga bagus. Jadi guru, Bu. Sekarang mohon maaf, Bu. Satu, ibu itu jadi guru, dapat amal soleh yang akan terus-menerus mengalir. Yang kedua, hari ini ibu dikabarkan ibu kanker stadium 3 plus. Artinya kalau kata dokter ini nggak nyampe setahun umur ibu. Emang ada orang lain dikasih tahu umurnya mau datang kapan? Nggak ada, Bu. Tapi prediksi dokter ibu udah dikasih tuh. Kira-kira Bu mau siap-siap nggak? Iya. Tapi hal yang itu kan tata pikirannya dulu. Kemudian bangun keyakinannya. Ibu kalau mau sembuh, gitu ya. Ibu harus semangat. Nah, buat semangat nih, saya pengen tanya, dari marah, sedih, takut, apa yang lagi domain ketika ibu dengar ini? Takut, Pak. Saya takut mati. Kan gitu. Takut, Pak. Anak-anak saya ini masih kecil-kecil. Nanti gimana kalau nggak ada saya? Nangis pasti dia kan ketika ngomongin itu. Itu ketika dia ngebayangin itu takut, Pak, gitu, itu semua ketakutan dia itu keluar, metabolisme dia itu langsung naik semua itu. Jadi stres responnya keluar, kortisolnya lagi keluar. Ketika lagi naik-naiknya kortisol keluar itu, butuh yang namanya kita bangun keyakinannya dengan terapi doa. Doa langsung. Nabi Muhammad itu kan langsung pegang mana yang sakit itu kan. Ini yang sakit hatinya kan, di dadanya ini dipegang gitu, kita doa sama-sama. Ya, kan gitu. Wah, kan gini. Gimana caranya shortcutnya supaya yang bersangkutan itu ikhlas dulu. Karena gini, kalau orang sudah dimasukkan zona miracle zone ya namanya, ikhlas, pasrah, syukur, kemudian nanti dilakukan dengan khusyuk maupun terapi maupun doanya, ini miracle zone. Zona kesembuhan tuh itu.
Gitu. Kalau saya menilainya begitu. Jadi gimana masukkan ke sana? Itu tadi dihadapi dengan masalahnya dulu. Ini masalahnya, ini perasaannya, dibangun, ditumburin, akan meledak itu yang namanya stres respon dalam tubuhnya. Kita netralisir dengan doa. Kok dengan doa, Pak? Doa ini mohon maaf ini saya ngalur ngidul nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak Lanjut. apa-apa. Soalnya bahasnya sesuai dengan update yang kemarin dibahas di grup itu loh, kanker itu. Jadi lagi tinggi-tingginya dibenturin gitu kan, ledakan yang ada di stres respon hormon stres yang ada di tubuhnya itu keluar dengan banjir kala itu. Nah, gimana? Ingat kan kemarin sudah disampaikan, kalau kortisol keluar, endorfin nggak akan keluar. Kalau endorfin keluar, kortisol nggak akan keluar. Ini ketika orang kena banjir, kena dengerin bahwa, ya mohon maaf nih, ketika Anda ketemu pasien itu kena sakit kanker, tahu sakit kan ditanya, sudah berapa lama tahu sakit kanker? Saya sudah 6 bulan ini, Pak, gitu ya. Selama 6 bulan itu kortisolnya banjir terus gitu loh. Nah, kalau dalam 1 minggu saja terus-terusan keluar, gampang keluar nggak dia? Sudah gimana, Pak? Kalau kortisol itu dipancing keluar setiap hari, ya contoh saja ibu-ibu nih, kalau tiap pagi nih marah, ngedumel, tiap pagi itu marah, ngedumel gitu. Kira-kira gampang nggak keluar hormon stres tadi, hormon kortisol itu? Kalau dipancing tiap hari. Gampang. Ketika gampang dipancingnya, keluarnya juga jadi banyak dia. Kalau terus-terusan, itu pelan-pelan nekan yang namanya sistem imun. Tadi, imun nggak akan bekerja. Kenapa? Karena tubuh modenya stres respon. Orang kanker itu mode tubuhnya stres respon itu. Kalau nggak pernah dinetralisir gitu ya. Orangnya jadi diem, orangnya jadi pasrah begitu ya. Terusnya mukanya ya kayak nggak punya harapan gitu. Nah itu stres respon itu. Domisalnya nggak akan tuh. Mau makannya, mau dikasih herbal kemarin. Herbal ini yang apa kemarin tuh. Kalau dilihat di grup tuh macam-macam lah pokoknya. Ada lah. Ya pokoknya macam-macam lah. Herbal banyak herbal kanker gitu ya. Nggak akan terserap di dalam tubuhnya kalau mode tubuhnya adalah stres respon. Nah, Anda itu ketika ketemu orang sakit kanker itu ngilangin mode tubuhnya dari stres respon ke relax respon. Nah, itu karena dia terbiasa terus-terusan keluar karena distimulasi dengan rasa takut itu, gimana caranya menstimulasinya juga dengan terus-terusan, nekannya dengan terus-terusan, dengan gimana caranya endorfinnya keluar terus-terusan gitu. Nah, kalau ketemu kita yang pertama kali gimana caranya, kita harus kenalin Allah sama yang bersangkutan dengan terapi doa. Kan dia lagi banjir. Ini salah satu contoh karena ini ada hubungannya dengan MIIB tadi. Motivasi iman imun booster terapi dengan cara shortcut, dengan cara cepat, tapi nanti di maintain bagaimana menstabilkan emosi yang bersangkutan, pikiran yang bersangkutan dengan terapi ibadah tertentu. Nah, itulah yang disebut nanti ngomongin tentang tibu nabawi, pola perilakunya Nabi. Tuh, ini salah satu ini saya mau kasih gambaran gimana nanganin penyakitnya gitu, kanker kalau menurut saya. Jadi ketika dia udah kita munculkan takutnya, gitu Boleh ya. tanya dulu, Pak. Oh iya, Ibu. Karena di grup memang lagi hangat-hangatnya berkaitan dengan cancer itu kan. Pesan Bapak kan lebih kepada ini psikologi. Memang saya 100 saya memang setuju lah itu kan. Psikologi itu karena memang 50% penyakit itu ujungnya di situ. Nah, hanya yang soalan saya, kalau kita bicara tadi psikologi akan terkait dengan spiritual, sebab antara body, mind dengan soul. Body itu badan kita kan fisikal, mind itu pikiran kita yang Bapak kata sejahat-jahatnya penyakit adalah sekuat-kuatnya pikiran adalah perasaan gitu. Soul itu kan dengan. Nah, kadang memang orang 3 perkara ini
tak balance, ya kan? Jadilah penyakit antara badan, pikiran, sama perasaan nggak balance. Nah, pertanyaan saya, Pak, identik dengan sunnah Rasul. Karena cancer tidak kenal dengan siapa saja boleh terkena kan. Nah, soalan saya sebab di grup lagi ramai itu cancer. Iya. Kalau cancer itu terkena kepada non Muslim, apakah pernah dari Bapak non Muslim ikut dibekam gitu loh? Karena kalau saya tengok dari grup itu dia orang banyak experience bahwa sangat yakin, bukan sangat yakin, artinya memang full yakin lah kawan-kawan bekam ini kesembuhan itu daripada izin Allah dan ini semua ya kan. Soalan saya ke Bapak, pernah ke Bapak membekam orang yang non Muslim gitu sehingga nah ini bagaimana dan pendekatan secara psikologinya, sedangkan kita basic kita adalah sunnah Rasul dan Al-Quran. Oke. Kalau ditanya pernah nggak pegang klien-klien non Muslim, ya banyak Bu, banyak. Yang stadium doa juga banyak gitu. Tinggal di switch aja Bu. Kalau kita kenal Allah, kalau mereka kan kenal Tuhan Yesus misalnya kalau Katolik begitu ya, atau Sang Buddha begitu ya. Kalau dia rasanya kalau teman-teman dari Tionghoa kan dari Buddha begitu. Ya sama, mereka juga kan punya Tuhan juga. Tinggal dengan bahasa kita. Bahasanya sederhana sih Bu. Tapi gimana caranya dia khusyuk berdoa. Jadi gini, efek dari doa itu. Ini yang sangat berhubungan dengan, kalau Islam itu berhubungan dengan kalbu. Contoh misalnya begini, ketika kita berdoa, Bu, misalkan, iya Pak saya takut anak-anak saya masa depannya gimana. Yang kedua, takut dengan kematian. Gitu ya, udah ketemu tuh takut gitunya. Kemudian dia ngebayangin kan, mati, gimana rasanya mati kan gitu ya. Ini dia takut ngerasa banyak dosa segala macam. Sudah. Yang pertama sekali, enggak gimana, yang pertama sekali, hantarkan yang bersangkutan takutnya dulu. Contoh misalnya begini, orang kalau marah, nggak bisa disuruh sabar itu. Nggak bisa langsung sabar. Mulutnya sabar, dengerin orang, sabar ya Mas ya, sabar ya Bu ya, sabar ya, ini ujian sabar. Nggak bisa. Kalau lagi marah itu disuruh sabar. Bener nggak? Iya. Ada prosesnya. Maka ketika ada orang itu, yang pertama kali yang harus dilakukan ketika ketemu sabar, sedih, takut, terima dulu. Karena kesabaran itu akan hadir kalau di dalam hatinya ada keikhlasan. Ikhlas itu kan menerima ketentuan, takdir yang bersangkutan, yang menurut bersangkutan itu pahit. Karena kalau dia sudah bisa menerima takdir yang pahit ini, gitu ya, maka nanti pelan-pelan akan timbul yang namanya kesabaran. Kalau sabar pelan-pelan hadir dalam dirinya, maka hikmah dari masalah takdir pahit ini akan ketemu. Nanti akan ketemu. Nah, kita nganterin dia itu gimana caranya sebelum ikhlas itu nerima dulu. Nerima apa? Nerima takutnya dulu. Sama anak-anaknya. Kan gini, ketika saya takut anak-anak sama siapa? Saya takut sama mati, kan gitu ya. Kita nih dua. Satu masalah kematian, dua masalah anak. Memang anaknya ada berapa Bu? Gitu kan? Anak saya ada 3. Yang satu 2 kuliah, laki-laki. Yang kedua SMP. Yang ketiga masih kecil Bu. Yang kayak khawatir itu yang masih kecil. Masih SD. Nangis kan gitu. Siapa? Dari 3 anak ini ternyata yang dia khawatirkan tadi kan. Jadi Anda itu menggali spesifik sekali. Dari tadi kan, ya takut sama siapa? Takut anaknya, siap masa depan anak-anaknya. Ketika ngomongin anaknya, ada 1, 2, ternyata dia nggak begitu takut 1, 2, sudah dewasa, mungkin mandiri ditinggal. Ini yang nomor 3 nih, siapa nama anak yang nomor 3? Kan gitu ya.
Saras misalnya kan begitu. Ya sudah, sekarang bayangin muka Saras. Ingat nggak Bu waktu Saras masih lahir masih kecil? Ini anak bungsu Ibu, iya anak bungsu saya kan gitu ya. Bayangin anak bungsunya lahir, sekarang gede, bayangin mukanya kan gitu ya. Terus hadirkan dalam hati Ibu Allah gitu ya. Baik curhatin masalahnya sama Allah aja. Rasa takut Ibu. Ya Allah, meskipun saya takut gara-gara meskipun saya takut dengan penyakit saya ini, padahal anak saya masih kecil ya Allah, namanya Saras ya Allah. Saya nggak tahu kalau saya nggak ada siapa yang ngasih sarapan, siapa yang nyiapin baju sekolah, siapa kalau yang nangis ngadu kalau dia dibully sama teman sekolahnya, siapa ya Allah. Rasa takut inilah ya Allah yang saya alami. Saya ikhlas menerima rasa takut ini ya Allah. Kan gitu. Yang pertama, terima dulu rasa takutnya. Dan saya pasrahkan ketenangan batin saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya terima rasa takut ini. Ya Allah, saya ridho dengan rasa takut ini ya Allah. Tentang anak saya, tentang kematian yang akan saya alami. Dan saya pasrahkan ketenangan batin saya kepadamu ya Allah. Ini kalau di barat itu namanya sedona terapi. Ini kalau di barat namanya provokatif terapi. Ini kalau di apa namanya di Islami namanya terapi pasrah sama terapi khusyuk ini. Dipegang tangannya sambil dilus. Ya Allah, saya ridho. Ya Allah, saya ridho, gitu ya. Nangis nggak kira-kira gitu? Tapi saya juga ikutan nangis, Pak. Oh, ya ngapain begitu? Tadi kata Bu Elin, jangan banyak-banyak nangisnya waktunya. Nanti apa namanya kortisol Anda banjir begitu. Ya, pastikan gitu ya. Saya kasih tahu dalam proses dia ridho, ya Allah saya ridho, itu lagi kusuk-kusuknya dia. Ingat, ketika posisi itu terjadi, kortisolnya banjir, gitu ya. Itu ketika dia meyakini bahwa Allah lagi dengar doa dia. Apa yang terjadi? Ini tubuhnya akan pelan-pelan, itu yang namanya kortisol dihambat, akan pelan-pelan tuh. Kan dia saya ridho, ya Allah. Mulutnya disuruh ngomong ridho, ridho. Kenapa Pak harus dia ngomong ridho, ridho gitu? Gini loh. Doa yang diucapkan kekuatannya beda kalau diucapkan di dalam hati sama dizohirkan itu beda. Kuat yang dizohirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia lakukan itu, yang pertama disitulah spiritual tentang keimanan lagi berproses. Apalagi kalau orang, ya mohon maaf nih, Anda itu macam pojok nggak punya tempat bergerak lagi. Maut itu udah dihadang di situ kan gitu ya. Di pojokan, di sudut ruangannya, di pojokan nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Udah nggak ada jalan keluar. Satu-satunya cuma Allah yang bisa kasih jalan keluar. Itu ketika Anda lakukan terapi seperti itu macam kayak di pojokan begitu. Otomatis doanya khusyuk luar biasa. Pengen Allah itu dia ngerasa bahwa Allah lagi dengar dia itu posisi yang lagi bagus-bagusnya. Nah itulah psikospiritual tentang keimanan. Makin kita kenali dia sama Allah. Ini kan bahasanya bukan hanya lemah fisiknya. Kadang-kadang orang kayak gitu tuh goyang sama pikiran dan perasaannya itu udah luar biasa goyang. Maka butuh itu yang namanya bagaimana spiritual dia kita sentuh tadi. Tabiatnya itu kita munculkan. Gimana dia melihat memandang persepsi perasaan dia dengan Sang Pencipta. Kalau sudah itu timbul, itu psikospiritual tentang keimanan. Kita, ya Allah, saya ridho. Suruh aja istighfar. Ketika ada orang meyakini bahwa istighfar itu mengampuni dosa-dosa, apalagi taubat nasuha gitu ya, meyakini itu, maka itu beban berat yang ada di sini tuh kayak dilepas. Pelan-pelan itu yang namanya endorfin keluar. Kalau endorfin keluar, kortisol ini berhenti.
tugasnya itu. Cuma ini kan yang shortcut. Nanti yang long termnya dia suruh tahajud nantinya gitu. Tapi kita yakini dulu kan begitu ya. Kalau sudah kayak gitu, spiritual tentang keimanan, psikospiritual tentang taubatan nasuha tadi. Dia suruh istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nanti ini dipakai ketika dia mau sholat. Ketika setelah sholat ini harus dipakai ini. Tapi tekniknya sama seperti tadi. Gunanya apa? Supaya mode tubuhnya rileks respon. Ya, contoh saja, buktinya apa Pak? Ya contoh aja deh. Kalau Anda nangis gitu ya, nangis lama, ingat deh masih kecil nangis lama gitu, bawaannya rileks nggak badannya? Kadang-kadang habis nangis ngantuknya, tidurnya enak. Benar nggak itu? Ya, kecapean. Kalau sudah dua ini, baru nanti doa itu kan selain satu tentang psikospiritual, tentang keimanan, meyakini bahwa apapun dosa kita akan diampuni. Yang ketiga, mode tubuhnya jadi relaksasi, mode tubuhnya jadi rileks respon. Yang terakhir adalah doa itu mendatangkan pertolongan Allah. Kan katanya ada hadis yang menyebutkan, kalau kita ini nggak doa, kita ini jadi sombong. Kenapa kita doa? Karena kita itu minta. Gitu. Nah itu nundukkan itu. Kalau saran saya gitu dulu. Kalau dia sudah masuk gitu, kira-kira kalau Anda doanya khusyuk, Anda dengan penuh empati begitu, Anda kan jadi dipercaya. Kalau sudah dipercaya sama yang bersangkutan, udah enak. Bu, kalau mau berobat sama saya, terapi sama saya, seminggu sekali. Cuma ada syaratnya. Yang pertama, Ibu 3 bulan ini enggak boleh tinggal sholat malam. Kenapa? Karena dengan sholat malam ini akan menstimulasi endorfin banjir. Ini jangan jelasin ke pasiennya ya. Anda harus tahu bahwa ketika endorfin itu banjir, sholat malam itu endorfin medisnya begitu. Tapi kita meyakini bahwa yang namanya tahajud itu kan selain mendatangkan pertolongan Allah, menenangkan hati bukan? Iya Pak. Itu syaratnya. Itu dulu. Baru yang kemudian, ingat nggak yang namanya kanker itu penyakit kronis degeneratif bukan? Apa penyakit akut dia? Kronis ya. Itu ketika penyakit kronis begitu, maka diyakini dong bahwa tubuhnya itu banyak banget racun toksit, baik itu dari makan dan minum dia nggak seimbang, baik itu dari gerak dan diam emosi dia. Baru dicari. Ternyata tuh kayak orang kanker, misalnya kanker ini kan tipe penyakit dingin dan kering, gitulah. Oh, berarti kalau tipe dingin dan kering, tipe dingin kering itu kan tipe personality yang melankolis, kan begitu ya. Nah, lihat lagi, melankolis koleris atau melankolis flegmatis. Udah deh dilihat. Oh, ternyata ini kalau nggak banyak sedih, banyak takut nih orang. Atau tipe orang kayak gini nih, melankolis nih, banyak marah, melankolis koleris, banyak marah gitu ya. Tapi marahnya dia nggak bisa keluar, jadi dendam gitu kan. Nah, ketemu itu nanti akar masalahnya. Nah, dibedah peristiwa-peristiwa misalnya marah. Pernah nggak kalau misalnya kalau ibu terlahir kembali pengen nggak ketemu siapa, diem aja. Ternyata misalnya dia dendam sama seseorang. Ya itu yang dipecahin nantinya, dirilis. Jadi tugas Anda ngerilis sampah-sampah emosi negatifnya dulu satu-satu gitu. Yang kedua baru kasih nutrisi. Nutrisi. Sebelum kasih nutrisi, di detok dulu. Detok yang paling bagus itu puasa. Puasa yang paling bagus minimal 8, minimal itu 16 jam. Kenapa 16 jam? Karena dalam penelitiannya 16 sampai 18 jam itu autopagi terjadi. Itu dulu. Nah, langsung 8 ya enggak dulu. Suruh dia 12 makannya dari jam 7 pagi, terakhir jam 7 malam. Nanti naik, makannya jam 9 pagi sampai jam 7 malam.
Saya akan cerita itu ngomongin tentang gaya hidup, makan dan minum itu, gerak diam tubuh itu nanti. Nah, itu nganuin kanker, baru kasih nutrisinya. Bagaimana penanganan penyakitnya? Ini kan emosi pikirannya sudah tadi stabil, gimana endorfinnya keluar sudah. Bagaimana ngomongin kankernya? Gini, ketika ada orang datang kena penyakit kanker itu, yang pertama kan satu, kalau saya prinsipnya kita, satu, gimana caranya racun dalam tubuhnya nggak masuk, radikal bebasnya nggak masuk, racun dalam tubuhnya kan dalam penelitiannya itu kalau nggak zat karsinogen, kalau nggak kan radikal bebas. Zat karsinogen itu dari lingkungan, dari luar, radikal bebas juga bisa dari luar, bisa dari dalam. Itu aja. Maka nanti dihambat itunya kalau dari dalam tadi pakai psikospiritual terapi, kalau dari luarnya ya bahasanya bisa dengan bekam, bisa dengan puasa. Itu kalau ngedetoknya. Tapi yang terpenting adalah mencegahnya. Jadi apa yang zat-zat karton pemanis pewarna pengawet buatan udah nggak boleh lagi, goreng-gorengan tuh udah nggak boleh lagi, itu loh. Omega 6 banyak-banyakan dikit. Gimana cara omega? Berarti rebus-rebusan, ngomongin pantangan dan ancuran. Terus gimana Pak sel kankernya? Sel kankernya ini katanya gini, ini kan kalau mau dihancurkan sel kankernya kasih herbal yang sifatnya sitotoksik gitu ya. Bisa tadi kemarin teman-teman bilang daun sirsak Pak, bisa daun bidar Pak, ya boleh-boleh saja walaupun jurnalnya belum ada begitu ya, karena berdasarkan pengalaman empiris, monggo saja. Tapi yang terpenting lihat fisiknya. Kalau sudah terkuras badannya, kurus kering, jangan fokus mau ngantel sel kankernya. Bangun dulu imunitas tubuhnya. Ingat ya, di dalam tubuh di klien tadi ada yang namanya tabiat. Tabiat ini nggak bisa kerja kalau tidak diseimbangkan, tidak dibangun. Imunitas atau sistem kekuatan internal tubuh ini dulu yang dibangun. Jadi gimana Pak? Kasih nutrisi dulu, baru kasih obat herbalnya dulu, yang lebih banyak nutrisinya daripada obat herbalnya. Kemarin saya dapat konsul siapa ya? Pak siapa ya yang di Menggala, saya lupa, tulang bawang. Ada nggak di sini? Oh iya, yang ditanya kalau bukan muslim. Iya tuh kan. Maaf ya. Sama, kalau yang ditanya bukan muslim, Tuhannya siapa? Kan gitu ya. Ya sudah, kalau tadi ya Allah, meskipun saya takut gara-gara anak saya ini nanti yang ngurusin siapa, ya ganti kata-kata ya Allahnya. Ya Tuhan kami, ya Buddha gitu ya. Kita jangan ngikutin. Itu misalnya. Itu aja sih, ganti kata-katanya aja. Jadi kesimpulannya itu lebih simpel dari ini sebagai terapis, kayaknya keberhasilan kita sebagai terapis adalah dalam membuat asesmen ya Pak ya, supaya Iya. silap untuk kita menentukan dia ininya mana, atau tabiat. Jaringannya jelek, Bu Elin. Kejap. Ya Pak. Jelek jaringannya. Oh jelek jaringannya. Oke lah. Suaranya putus-putus. Oh ya ke. Ya, coba diulang lagi Bu. Kayaknya agak mendingan ini. Jadi keberhasilan daripada kita membekam, memang of course lah karena Allah ya, itu adalah dalam membuat assessment ya, assessment sehingga kita bisa tahu dia lebih cenderungnya kepada tadi. Ya. Apa nama? Nah ini mungkin untuk yang
karena gini Pak, saya perhati di tempat kita di Jakarta itu dalam kawan-kawan terapis ini dalam membuat assessment memang agak is very pure ya, agak kurang, sehingga keberhasilannya itu tak berapa ini gitu kan, kecuali kalau yang udah kerap pergi ke pasien lah itu. Ya. Dan yang kedua, karena mungkin bekam ini merupakan salah satu mata pencaharian, maksudnya klinik, membuat klinik bekam, ya kan. Tapi kurang gitu mengenal. Yang jadi kayaknya kita dulu kali ya Pak ya, si terapis ini dulu kita mengetahui saya ini siapa, ya gitu, masuk tipe kepada Swengwitz ke apa melankolin ke kan. Boleh. Iya dong. Nah, ini Harus dulu. gitu. Iya, ya. Kita ini siapa dulu? Jadi ketahuan kekuatannya, Bu. Contoh misalnya gini. Saya ngeliat Bu Elin misalnya ya. Bu Elin melankolis koleris gitu ya. Kalau sekarang ini gitu ya. Mungkin kalau dulu melankolis plekmatis, ya saya enggak tahu gitu ya. Tapi yang saya lihat Bu Elin kan pemikir kuat, analitik orangnya. Nah, ketika bicara tentang analitik, Anda bisa apa namanya? Bisa megang pasien, tahu akar penyebab penyakit, tapi pendekatan kepada pasien kurang. Kurang itu. Jadi trust itu butuh waktu lama kepada Bu Elin. Beda, kenapa? Karena dominan logikanya. Ada orang yang dominan perasaannya, misalnya begitu ya. Yang tipe tadi melankolis plekmatis, melankolis sanguin plekmatis atau sanguin koleris, misalnya begitu. Itu ada dominan atau sebaliknya ada melankolis plekmatis atau plekmatis sanguin atau sanguin koleris, itu ada main empatinya. Nah, kalau pasien-pasien yang kalau terapis-terapis yang saya lihat hari ini, dia jago soal terapinya, tapi analitiknya lemah. Jarang makanya ketika ada orang yang kuat analitiknya, tapi empatinya juga kuat. Ya, kalau dua-duanya itu rata-rata dia analitik kuat, tapi dia perempuan, itu cocoknya. Kayak Bu Elin misalnya begitu ya. Itu cocok itu. Jadi konsultan klinik itu cocok. Ya lanjutin ya. Oke. Ini sih sebenarnya ngulang lagi supaya nyadar teman-teman, nyadar sebelum saya masuk yang lain. Penyakit adalah akibat ketidakmampuan. Penyakit adalah akibat dari ketidakmampuan tabiat atau fisik, kekuatan internal tubuh kita untuk mengatasi perubahan kualitas temperamen atau dominasi metabolik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dari 6 faktor atau 6 penyebab penyakit gaya hidup yang nggak seimbang itu tadi. Makanya seringkali kita sebutkan penyakit adalah proses alami tubuh, tanda dan gejalanya adalah reaksi tubuh terhadap serangan penyakit dalam upaya mengatasi perubahan dominasi metabolik tubuh menuju keseimbangan. Nah, tugas kita itu pertama adalah bekerja untuk memastikan tabiat atau fisik bekerja tanpa hambatan dan menjaga dan menguatkan tabiat yang ada. Kita lihat misalnya orang yang sakit kanker, ini imunnya lemah, gitu ya, fisiknya nggak bekerja itu. Ketika dilihat ternyata orangnya sudah kurus, orangnya nggak punya semangat, wah ini fisiknya nggak kerja. Ini yang harus dikuatkan dulu, jangan fokus ngilangin kankernya dulu gitu. Kenapa? Kalau tabiatnya kuat, ini tabiat atau sistem imunnya tubuh akan bekerja, ngantem itu yang namanya sel si sel kanker tadi. Artinya
peran pembekam itu bukan untuk menghambat. Contoh misalnya tadi, orangnya sudah kurus, sudah lemah, ada abses, kanker payudaranya sudah pecah, begitu ya. Anda kasih obat-obat atau herbal yang sifatnya kemoterapi, ngantem itu yang namanya sel kanker. Sel kankernya sih keantem, tapi sel yang bagus juga keantem juga. Keantem tuh dimusnahkan juga. Lah kalau dosis atau kekuatan obat itu lebih kuat diberikan daripada kekuatan klien kita, maka pasti efeknya negatif. Contoh misalnya, kalau kemoterapi itu kan dilihat dari fisiknya. Kalau HB-nya rendah misalnya, indikatornya kan gitu ya kalau di medis konvensional. Nggak boleh ini di kemoterapi, gitu. Karena nggak bisa, pasti negatif efeknya. Orang habis di kemoterapi kan mual, muntah, kan begitu. Harusnya yang dibangun imunnya dulu. Kalau imunnya sudah bagus, artinya gini, dosis yang diberikan itu nggak boleh melebihi kekuatan pasiennya, kekuatan pasiennya. Dosis atau obat diberikan melebihi kekuatan penyakitnya kalau si pasien bisa atau punya kemampuan menerima dosis atau kekuatan obat tersebut. Misalnya gini, obat, ini penyakitnya angka, misalnya kanker. Kanker ini bahasanya penyakitnya di angka 6. Untuk ngusir angka 6 arah ke sini butuh yang namanya obat dengan dosis apa? Minimal 7 supaya dia diusir, kan begitu ya. Tapi yang bersangkutan kekuatannya cuma 4. Kalau dihantem ini bukan hanya ngantem ini si penyakitnya, si kekuatan si pasien juga kehantem juga jadi tambah drop. Sederhananya sih begitu gitu. Bisa dipahami? Bisa. Saya. Makasih ya diingetin tadi pertanyaan tadi. Nah, ini yang terjadi, pengobatan hari ini kadang mengabaikan peran tabiat atau fisis dengan mengganggu proses fisiologis dan biokimiawi tubuh, yakni bekerja melawan tabiat fisis, seperti contoh pengobatan fokus pada penghilangan tanda dan gejala suatu penyakit, sedang tabiat fokus menjaga dan menguatkan kesehatan yang ada, hingga tabiat mampu menghilangkan dan meminimalkan penyakit sebisa mungkin. Kait ini melihat penyakit sebagai proses alami tubuh. Contoh misalnya COVID kita kemarin. Ingat, biasanya gejala COVID kalau di Indonesia kemarin yang varian Delta itu sebelum sesek napas, sakit kepala luar biasa. Itu ya, nyeri sendi luar biasa. Mulai itu batuk, terjadi demam tinggi. Ingat, kalau dalam teori yang disampaikan tentang tabiat ini semua proses alami tubuh. Gejala dan tandanya adalah reaksi tubuh terhadap serangan penyakit dalam upaya mengatasi perubahan dominasi metabolit tubuh yang menuju keseimbangan. Jadi upaya dia gitu. Contoh misalnya ketika dia batuk, misalnya begitu, itu kan untuk mengeluarkan yang namanya virus COVID. Karena jumlahnya berlebih, itu yang namanya enggak aja masuk dalam saluran bronkus, dia langsung masuk ke peredaran darah. Maka ketika masuk di peredaran darah, itu yang namanya sel darah putih kan makanin. Ketika keteteran juga, maka itu otak akan perintahkan si darah naikkan suhunya. Maka terjadi demam. Yang jadi persoalan itu tanda dan gejalanya berlebih apa enggak. Ini kan proses alami tubuh. Kalau berlebih, harusnya dihambat supaya reaksinya enggak berlebih. Enggak boleh dihilangkan. Yang terjadi kemarin itu, fokus pada penyakit dan tanda dan gejalanya. Ini gimana caranya dihilangkan? Dia demam, kasih pereda turun panasnya. Padahal yang demam adalah metabolisme tubuh, sistem imunnya lagi bekerja. Benar nggak itu kemarin?
Terus gimana Pak? Ya dihambat aja dulu. Yang namanya demam ya turunin dengan cairan yang banyak gitu ya. Cairan yang tinggi mineral. Sudah itu sudah turun. Kalau gejala dan tanda berkurang gimana? Sakit apa? Nyeri sendinya gimana? Ya mungkin dikasih yang namanya pereda nyeri. Misalnya sambiloto, misalnya apalagi ya? Brotowali misalnya yang pahit-pahit itu yang tinggi tanin itu kan pereda nyeri. Nggak kuat juga boleh pakai obat kimia misalnya begitu, nggak ada larangan gitu, cuma nggak boleh terus-terusan gitu. Terus gimana Pak, dalam fase sudah berlebih kemudian dia turun, misalnya nih demamnya sudah turun tapi nyerinya sendinya masih sakit, itu kan di dalam tubuhnya terjadi pertempuran. Ketika terjadi pertempuran banyak terjadi kerusakan, misalnya sendinya sakit, wajar. Maka tadi dihambat metabolismenya. Kalau daya tahan tubuhnya sudah kuat, demamnya udah enakan, cuma tinggal nyeri sendinya tapi nggak banget-banget kayak kemarin. Itu tandanya kekuatan tubuhnya perlahan-lahan naik. Baru tingkatin metabolismenya. Gitulah. Gimana Pak tingkatin metabolismenya? Dengan herbal-herbal yang sifatnya untuk meningkatkan metabolisme. Herbal yang sifatnya kering. Kasih habatus sauda. Kasih apa lagi? Kasih yang namanya kunyit. Kasih apa lagi? Kasih brotowali. Banyak juga ya brotowali yang pahit-pahit tanin sifatnya juga kering gitu. Itu sih kalau saya gitu. Jadi Anda harus ngukur. Nanti ngomongin aplikasi ya. Saya loncat-loncat nih jadinya. Udah, bahas gini dulu. Ini kebaca ya. Ini saya loncat ke sini aja. Loncat Pak, sesuai dengan kebutuhan. Mundur ke depan. Ini saya takutnya enggak Pak. Apa teman-teman kan enggak semuanya dari alumni saya gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang kurang paham, ikutin kelasnya, nanti ada kelas online, nah, jelasin yang jelimet-jelimet begini nanti pelan-pelan. Karena terus terang ketika ngomongin tentang materi yang kita sampaikan ngaji Ibu Nabo ini, ngomongin tentang pengobatan. Gimana Anda pengen ngomongin pengobatan kalau yang bagian sebelah kiri perawatan ini enggak dipahami gitu ya. Ini ada pasien datang. Ini asesmennya gini nih. Yang pertama ada pasien datang. Ketika pasien datang ini Anda harus pisahkan ini tipe pasien perawatan atau pasien pengobatan. Pasien di sini enggak ya? Oh enggak di sini. Oke ya. Bisa sih. Apa yang disebut pasien perawatan? Pasien perawatan itu pasien yang enggak ada keluhan. Atau pasien yang ada keluhan tapi keluhannya minor. Kemarin keluhan yang minor itu yang mana Pak? Kemarin sudah disampaikan bahwa dalam terjadi proses penyakit itu ada penyakit akut, ada penyakit kronis, hingga penyakit degeneratif. Ingat nggak? Ya Pak. Iya. Kalau yang namanya pasien perawatan itu, pasien yang kasus-kasusnya kasus-kasus akut tapi nggak mengganggu aktivitas keseharian dia. Sakit kepala Pak, masih bisa kerja? Ya masih, ini cuma agak ngenyut-ngenyut gitulah. Nah itu pasien yang perawatan, keluhannya keluhan ringan lah begitu. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas dia, misalnya Pak saya asam urat, berapa? 6,7, kakinya itu sampai jengklang-jengklang gitu, atau dia sampai masukin sepatu aja udah nggak bisa begitu ya, ya berarti itu pasien pengobatan itu, bukan pasien perawatan. Gitu. Ketika bicara pasien perawatan, Anda harus tahu boleh dibekam apa enggaknya. Yang pasti yang pertama adalah cukup daya dan cukup darah. Yang kedua menata pikiran. Yang ketiga adalah mekanisme kerjanya gimana caranya endorfinnya keluar. Sehingga habis dibekam nyaman aja. Mau titik bekamnya salah, mau cara bekamnya salah, bekamnya darahnya belepotan, begitu ya. Tapi kalau orangnya nyaman, gitu ya, dengan endorfinnya keluar, itu sudah berhasil itu. Kenapa? Tadi sistem imunnya pasti akan aktif. Gitu. Oke,
Kok nggak bisa klik ya? Maaf. Oh. Itu yang pengobatan. Bagaimana dengan perawatan? Bagaimana dengan pengobatan, Pak? Jadi kalau pengobatan itu yang mana? Keluhannya mayor. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu mayor? Keluhannya sudah mengganggu aktivitas keseharian dia. Yang kedua, punya penyakit-penyakit degeneratif dan kronis. Pak, saya ada diabetes, udah 3 tahun. Pak, saya hipertensi, udah minum obat ini hampir 2 tahun. Pak, saya kolesterol tinggi, nggak turun-turun. Pak, ini saya sakit pinggang udah 3 tahunan, misalnya begitu ya. Pak, kata dokter, misalnya begitu ya. Ini ada batu ginjal. Seperti itulah. Gitu. Nah, ketika bicara pasien yang pengobatan, keluhannya keluhan mayor, penyakitnya penyakit degeneratif, gitu ya, maka Anda harus perhatikan prinsip-prinsip ini. Yang pertama, 6 poros pengobatan. Dasarnya apa, Pak? Ini dasarnya 6 poros pengobatan ini Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah di kitab At-Tibbun Nabawi. Yang kedua, prinsipnya 6 sebab penyakit esensial tawazun. Ini 6 penyebab penyakit ini disampaikan oleh Imam Suyuti dalam At-Tibbun Nabawi. Di Imam satunya lagi saya lupa, di buku ada. Ini juga disampaikan gitu ya. Berikutnya lagi ada 10 hal yang jika menyebabkan sakit, ada 10 hal yang jika ditahan akan menyebabkan sakit. Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah ini juga harus diperhatikan, dan prinsip-prinsip ini saya bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, ketika ada orang sakit, prinsip yang pertama adalah menjaga dan menguatkan kesehatan yang ada. Tadi ketika ada orang kanker, kalau datangnya bahasanya, mohon maaf, angka kualitas kesehatannya angkanya 4, jangan sampai habis diterapi, angkanya jadi turun jadi 2. Ada orang kanker dibekam, bekamnya langsung titiknya banyak begitu ya. Habis pulang dari situ ngedrop. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena prinsip menjaga dan menguatkan kesehatan yang ada. Tadi, ketika orang kanker, tata pikirannya bangun keyakinannya. Ketika pikirannya pikirannya ditata, keyakinannya dibangun, itu nanti kalau dia pikirannya timbul namanya damai, perasaannya timbul yang namanya cinta dan kasih sayang, bahwa saya lagi disayang sama Allah kena kanker ini, maka makannya enak nggak? Enak pasti. Ketika makannya enak, mode tubuhnya adalah relax respon, penyerapan makanan itu akan maksimal. Nutrisi yang dimakan itu nyampe ke sel. Sel itu akan menghasilkan yang namanya senyawa-senyawa untuk regenerasi sel, termasuk senyawa-senyawa yang membentuk yang namanya sel T sitotoksik, sel yang makanin sel kanker. Gitu. Yang kedua, prinsip yang kedua, memulihkan kesehatan sebisa mungkin. Datang pasien nggak bisa bangun. Gimana caranya ketika nyampe Anda terapi, pasiennya itu minimal tadi, kesehatan ketika dia nggak hilang, Anda terapi itu pulih. Dan prinsip-prinsip orang yang sakit penyakit degeneratif dan kronis itu nggak serta-merta langsung pulih. Ada prosesnya, karena yang kronis dan degeneratif itu prosesnya juga lama, dia bisa sakit begitu. Baru poin yang ketiga adalah menghilangkan penyakit sebisa mungkin. Yang keempat adalah memilih pengobatan yang memiliki resiko paling rendah. Yang kelima, meninggalkan cara pengobatan yang berisiko tinggi. Dan yang keenam, mengorbankan keuntungan yang sedikit demi memperoleh keuntungan yang besar. Ini pegangan kita gitu loh. Baru kemudian 6 sebab penyakit sudah disampaikan, ini yang harus Anda, nanti gaya hidup Nabi ini yang kita lihat. Baru nanti kayak misalnya kondisi geografis yang ada, kondisi geografis tempat dan kebiasaan jin atau faktor lain.
pokoknya penyakitnya ini 1 sampai 6. Tambahannya ini kondisi geografis, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, kebiasaan, jenis dan faktor lain. Apa Pak misalnya kondisi geografi? Ya beda ya Bu ya. Pak, kalau ada orang tinggalnya di pegunungan sama orang yang tinggalnya di pantai. Anda pernah perhatikan nggak ada orang yang orang penyakit asma ketika tinggalnya di pantai, asmanya kumat nggak? Jarang kumatnya. Makanya kalau ada orang terapi pantai, kenapa bisa jarang Pak? Karena yang namanya daerah pantai itu kerapatan udaranya jauh lebih rapat daripada yang di gunung. Makanya daerah pantai itu sedikit panas begitu. Tapi itu oksigennya paling banyak di sana. Yuk. Kondisi geografis itu pantai. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini kan daerah matahari yang bahasanya jumlah matahari bersinar sama jumlah waktu malamnya itu hampir seimbang. Terus maka sering kita kenal dengan daerah tropis. Ketika daerah tropis kan curah hujannya tinggi. Ketika curah hujannya tinggi, oh berarti tanaman-tanamannya juga variatif, heterogen, banyak, nggak homogen begitu. Terus apa yang terjadi kalau hujan itu cuacanya lembab, kalau dingin, kalau kemarau cuacanya keadaannya kering. Maka nanti ketemu kalau musim hujan biasanya penyakit-penyakit yang sifatnya lembab, kalau musim kering penyakit-penyakit yang sifatnya kering. Ketika musim hujan kondisinya lembab, orang-orang yang tipenya tipe lembab seperti sanguin, seperti flekmatis gampang sekali kena serangan penyakit, terutama penyakit-penyakit yang infeksius, itu batuk, pilek, asma kan seperti itu. Bagaimana dengan cuaca kering? Kalau musim kemarau, nah ini biasanya kena nih di orang-orang yang tipenya melankolis, misalnya seperti itu, tipenya orang-orang yang koleris seperti itu. Kenapa? Karena tipe koleris, tipe melankolis, tipe yang kering. Ingat nggak? Makanlah yang halal tapi jangan berlebih-lebihan. Ketika kondisi unsur dalam tubuh itu berlebih-lebihan, sangat dipengaruhi baik itu cuaca, baik itu pola gerak, pola makan, pola minum, pola tidur, retensi dan detoksifikasi, serta kualitas udara. Itu sih. Nah, kalau lihat kuning ini, oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya bahas nih yang sebelah kanan? Cukup Pak, jelas. Cukup ya, jelas. Nah, kalau dibagi, teman-teman penyehat itu fokus di yang sebelah kiri. Saya ulang, fokus yang di sebelah kiri. Karena yang di sebelah kiri ini fokus ilmu praktis kesehatan. Jadi gimana caranya ketika ada orang datang ngeluhkan penyakit segala macam, jangan mikirin nama penyakitnya, jangan pengen ngilangin penyakitnya, tak usah. Tapi fokus gimana caranya sehat. Saran saya begitu. Nah, gimana caranya sehat itu cuma ini nih. Gimana caranya makan dan minum yang sehat sehingga seimbang, gimana gerak dan tubuh supaya sehat sehingga ini tadi gerak dan tubuhnya seimbang, gimana gerak dan diam emosinya sehat supaya emosinya juga seimbang. Kenapa? Kalau dia seimbang, dia bertahan terhadap serangan penyakit, apapun penyakitnya. Misalnya gimana Pak? Gini loh, ketika ada orang datang, kenapa? Saya ini Pak HNP Pak, sakit pinggang nih, udah bertahun, ini harus dioperasi Pak, kan begitu ya? Ya, kalau Anda jangan fokus gimana caranya yang bersangkutan itu hilang itu yang namanya HNP-nya, misalnya saraf kejepitnya begitu. Tapi fokus aja gimana caranya ototnya kita kuatin. Kenapa Pak? Kalau ototnya kuat, beban itu nggak langsung ke tulang, ke rangka
itu nggak makin sakit. Kalau ototnya kuat, itu dia mampu nahan yang namanya sakit tadi. Sehingga nanti kalau ototnya dikuatin, itu ketika dia beraktivitas, nyerinya pelan-pelan akan berkurang. Itu yang kita sebut gimana caranya ini yang bersangkutan itu fokus gimana caranya sehat. Maka ilmunya ilmu praktis kesehatan gitu. Itu. Bagaimana dengan yang kiri nih, yang sebelah kiri? Nah, yang sebelah kiri ini ngomongin tentang penyakit, namanya ilmu praktis pengobatan. Kalau sehat tadi nyimbangkan gimana caranya nyimbangkan makan dan minum, gerak dan diam tubuh, maka ini udah ngomong langsung ke penyakitnya. Tadi, yang pertama tentukan sifat penyakitnya. Kemarin sudah dibahas kan, ada skemanya. Ini ketika lihat gejalanya, kalau gejalanya ternyata misalnya sakit kepala atau misalnya ini asam urat, misalnya ada bengkak di sana, ada nyeri di sana, ternyata bengkak nyerinya dipegang sakit Pak. Oh berarti ada nyeri, bengkak, kelihatan itu tandanya bengkak. Apalagi ini aktivitas jalannya nggak susah Pak, terutama di daerah sendi. Oh berarti kira-kira ini kena tulangnya apa peredaran darah di sekitar tulangnya. Oh, kalau asam urat peredaran darah di sekitar tulangnya. Oh, berarti sistem peredaran darah kan begitu. Maka sistem peredaran